Baik, pemirsa, kita kembali berdialog dengan Bang Reza Indragiri. Bang Reza, tadi ada pernyataan daripada saksi Arianto yang menyatakan bahwa tidak ada yang berani melawan perintah daripada Verdi Sambo. Menurut analisa Anda bagaimana nih, Bang Reza? Ada survei di lingkungan kepolisian, tapi memang survei ini tidak dilakukan di Indonesia ya. Ada survei yang menunjukkan betapa kuatnya pengaruh atasan, pengaruh pimpinan, pengaruh senior, pengaruh komandan terhadap bawahan, terhadap junior, terhadap anak buah. Survei itu berkutat pada 3-4 pertanyaan saja. Pertanyaan pertama begini. Pertanyaan ini diajukan kepada personil polisi yang masih belia. Ya. Pertanyaannya yang pertama adalah, kapan gerangan Anda melakukan penyimpangan atau misconduct pertama kali? Jawaban responden yang notabene adalah personel polisi adalah, saya melakukan misconduct atau penyimpangan pertama kalinya adalah pada penugasan pertama, pada penempatan pertama. Pertanyaan kedua, adakah pihak atau siapa gerangan yang mempengaruhi Anda sehingga pada penugasan pertama itu Anda melakukan misconduct? Jawaban responden, atasan langsung, pimpinan langsung, komandan, senior. Pertanyaan ketiga, ada tidak kemungkinan bahwa Anda akan tidak lagi melakukan misconduct, penyimpangan? Jawaban responden, oh iya, saya bisa saja tidak akan melakukan misconduct lagi untuk selama-lamanya. Pertanyaan nomor 4, adakah faktor atau siapa gerangan yang bisa mendukung Anda agar berhenti melakukan penyimpangan? Jawaban responden pada pertanyaan nomor 4 sama dengan pertanyaan nomor 2, yaitu yang bisa mendukung saya, memperkuat saya agar tidak lagi melakukan penyimpangan atau misconduct adalah atasan langsung, pimpinan, komandan, senior. Survei sederhana ini menunjukkan kepada kita betapa strategisnya posisi pimpinan, posisi senior komandan bagi para juniornya. Strategis dalam pengertian negatif bahwa atasan atau pimpinan bisa tanda petik dengan mudahnya mempengaruhi juniornya untuk melakukan misconduct atau penyimpangan. Namun pada sisi sebaliknya, secara konstruktif ternyata kehadiran senior atau pimpinan akan bisa mengarahkan, memandu, menjadi keteladanan bagi juniornya untuk melakukan hal-hal kebaikan. Nah, terjawab sudah. Kalau kemudian ada saksi yang mengatakan bahwa perintah atasan pasti akan diikuti oleh komandan, pernyataan seperti itu terdukung oleh hasil penelitian tentang betapa kuatnya pengaruh, betapa vitalnya strategisnya peran pimpinan bagi bawahannya. Artinya memang sudah tidak ada pilihan, Bang Reza, ya, ketika memang harus tidak mengikuti permintaan atau perintah daripada pimpinan, begitu Bang Reza, ya? Karena itulah kemudian di organisasi semacam kepolisian ada istilahnya Lepri the Corps, Spirit of the Corps, atau di Indonesia kan menjadi jiwa korsa. Jiwa korsa ini pula merupakan salah satu hal yang paling membanggakan personil polisi di negara manapun. Karena jiwa korsa itu tercermin dari cara mereka berinteraksi satu sama lain, kosakata yang mereka gunakan, siap 86 komandan izin perintah. Itu kan kosakata unik, khas yang tidak ada di kalangan masyarakat biasa. Mereka menggunakan pakaian yang sama, mereka memiliki postur tubuh yang kurang lebih sama, seia sekata, senansib sepenanggungan. Itulah jiwa korsa. Walaupun kemudian tidak bisa kita pungkiri, dalam situasi-situasi tertentu, memang bisa kita jumpai adanya jiwa korsa yang menyimpang. Nah, salah satu bentuk jiwa korsa yang menyimpang adalah istilahnya code of silence, atau saya terjemahkan menjadi kode senyap. Kode senyap atau code of silence ini adalah jiwa korsa menyimpang yang ditunjukkan lewat perilaku berupa kecenderungan atau tanda petik kebiasaan untuk menutupi kesalahan, aib, ataupun kelemahan sejawat. Jadi demi menjaga jiwa korsa sekalipun, secara menyimpang ternyata kesalahan yang dilakukan oleh sejawat akan bisa ditutup-tutupi. Demi sekali lagi mempertahankan identitas mereka, mempertahankan jiwa korsa mereka. Tapi memang belum pernah ada kasus atau sejauh pengamatan Bang Reza selama ini yang mungkin tidak mematuhi perintah atasan karena merasa ini menyimpang. Itu pernah ada seperti itu nggak kasus, Bang Reza? Ya, selentingan kabar burung pernah terdengar oleh saya berita-berita semacam itu. Tapi saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan validasi terhadap informasi semacam itu. Oke. Bang Reza, sebetulnya peran daripada psikologi forensik itu sendiri bisa tidak memberikan mungkin semacam pelatihan bahwa ketika itu memang ada perintah dari atasan yang mungkin menurut hati nurani tidak benar begitu ya. Ada pesan bahwa kepada junior
itu aman dilakukan, bahwa kalian tidak akan merasa tidak apa-apa begitu, karena ya selama ini ya begitulah yang diceritakan Bang Reza. Ada tidak peran psikologi forensik seperti itu, Bang Reza? Jangankan psikologi forensik, hitam di atas putih ketentuan macam itu sudah berserakan di organisasi kepolisian manapun. Ada kode etik atau ada juga misalkan sebagai code of conduct dan sejenisnya. Ada sumpah, mungkin sumpah tribrata dan sejenisnya, itu sudah banyak ketentuan semacam itu. Tetapi psikologi forensik justru ingin memberikan pemahaman bahwa antara das Sollen dengan das Sein itu tidak selalu seiring sejalan. Ketentuan yang tertulis, peraturan yang tercatat, tempo-tempo akan bisa jauh panggang dari api pada pelaksanaannya. Situasi di lapangan akan berbeda dari situasi di atas kertas. Nah, kompleksitas semacam itu yang coba untuk diteliti, kemudian direkomendasikan kepada otoritas kepolisian bahwa ada sisi-sisi kemanusiaan yang boleh jadi jauh lebih menentukan ketimbang peraturan. Nah, rumitnya adalah ketika misalnya peraturan yang serba normatif, yang serba ideal itu berbenturan dengan tabiat pimpinan, komandan yang ternyata jauh dari normatif. Bagaimana tadi saya katakan, survei yang tadi saya sempat ilustrasikan itu menunjukkan betapa kuatnya pengaruh pimpinan baik dari sisi yang positif maupun sisi yang negatif. Nah, semua orang sudah tahu. Teman-teman di kepolisian saya yakin tahu ketika terjadi penyimpangan, ketika terjadi perbedaan antara apa yang tertulis dengan situasi di lapangan yang menyimpang, pasti sudah tahu lah. Kita harus taat azas, kita harus patuh pada norma, kita harus berpedoman pada etika dan seterusnya, kita sudah tahu semacam itu. Tapi keberadaan unit-unit semacam itu Wasum, Propam, Wasidik, ini adalah unit-unit entitas-entitas yang diadakan sebagai bukti adanya kesadaran bahwa kemungkinan menyimpang dari ketentuan itu adalah satu hal yang nyata di organisasi kepolisian. Karena itulah sekali lagi diadakan unit-unit yang memang bertugas untuk melakukan supervisi, memperketat situasi agar kemudian penyimpangan tidak mudah terjadi. Ada Itwasum, ada Propam, ada Wasidik, bahkan menurut saya hingga beberapa segi Lemdiklat pun punya peran strategis untuk menekan kemungkinan terjadinya penyimpangan dilakukan oleh personil. Baik penyimpangan sifatnya individual, dalam kurung oknum, maupun penyimpangan sifatnya sistemik, melibatkan lembaga secara lebih terstruktur. Iya, tapi meskipun sudah terbentuk tadi yang disebutkan dari Irwasum, ada divisi Propam, namun masih saja ada yang menyimpang, bahkan yang sekarang ini terjadi yang kita bahas ini. Adakah yang kurang, Bang Reza, menurut pengamatan Anda? Oh, saya tidak berpikir bahwa kita akan bisa 100% ya menghilangkan yang namanya misconduct dari lembaga penegakan hukum. Di Mahkamah Agung juga ada, Bawas Mahkamah Agung, Badan Pengawasan Mahkamah Agung, bahkan ada Komisi Yudisial. Kejaksaan juga punya, ada namanya Komjak alias Komisi Kejaksaan. Teman-teman advokat juga punya organisasi profesi, di sana juga ada Dewan Pengawas dan sejenisnya. Itu akan selalu ada. Kenapa selalu ada? Karena saya berkeyakinan bahwa penyimpangan atau misconduct, baik profesional misconduct ataupun personal misconduct akan tetap ada. Jadi pokok persoalannya adalah bagaimana memastikan agar misconduct itu tidak kadung menjadi subkultur, marak, mewabah. Kalau dilakukan oleh oknum per oknum, betapapun itu tidak bisa dibenarkan, tapi tanda petik masih bisa dipahami. Karena toh organisasi lembaga penegakan hukum bukan surga yang isinya orang baik semua, harus kita akui itu. Betul. Bagaimana kemudian lembaga tetap memastikan bahwa kultur yang mereka kembangkan adalah kultur yang tidak toksik, kultur yang kompetitif, kultur bersaing yang sehat, itu yang mudah-mudahan akan bisa menekan kemungkinan adanya penyimpangan-penyimpangan di dalam lembaga penegakan hukum. Kalau Anda melihatnya, misconduct, apakah ini sudah menjadi subkultur, Bang Reza, untuk di Indonesia ini? Saya teringat perkataan almarhum salah satu guru saya juga ini, Profesor Irjen Pol Faruk Muhammad. Beliau katakan ada dua subkultur menyimpang. Jadi beliau menggunakan kata subkultur. Terkesan bahwa beliau tidak lagi memandang ini sebagai persoalan oknum per oknum, personil per personil, individu per individu, tidak, tapi sudah menjadi subkultur, subkultur menyimpang. Apa itu? Menurut Profesor Faruk Muhammad, dua subkultur menyimpang di lembaga penegakan hukum adalah brutalitas atau penggunaan kekerasan secara berlebihan dan perilaku koruptif. Itulah dua bentuk subkultur menyimpang yang menurut beliau paling marak. Tentu kalau kita rujuk peneliti atau ilmuwan lain, boleh jadi akan banyak tipe-tipe misconduct lainnya, tipe-tipe subkultur menyimpang lainnya.
Tapi kalau dibandingkan setidaknya bisa menjadi apa ya, motivasi lah buat kita bagi warga Indonesia. Kalau dibandingkan ini Bang Reza, menurut penelitian dibandingkan dengan negara yang lain, apakah cukup parahkah atau ya masih mending nih, setidaknya kita jadi penghibur lah buat kita warga Indonesia ini. Sehingga yang tadi misconduct tadi tidak terlalu besar menjadi subculture culture itu sendiri, Bang Reza, kalau dibandingkan dengan negara lain. Tidak mudah bagi saya untuk membandingkan antara kinerja lembaga penegakan hukum kita dengan kinerja lembaga penegakan hukum negara lain. Karena nature-nya juga berbeda. Oh, okay. Sistem hukumnya berbeda. Atmosfer atau kultur hukumnya juga berbeda. Berhadapan dengan stakeholders alias masyarakat yang juga berbeda. Misalnya begini, di Indonesia saat ini apa masalah yang paling, katakanlah apa masalah gangguan Kamtipmas atau masalah penegakan hukum yang paling serius? Kita bisa pilih lah. Entah itu ujaran kebencian di media sosial, atau kemudian masalah terorisme, ada juga investasi bodong, itu masalah yang saat ini sedang menjadi perhatian publik. Tapi kalau kita takar di negara lain, saya yakin mereka akan punya daftar kasus serius yang berbeda dengan Indonesia. Jadi sulit bagi kita untuk membandingkan. Karena itulah, saya acap kali dalam forum diskusi tentang bagaimana menakar kinerja otoritas penegakan hukum, saya pikir secara umum kita bisa menggunakan dua pendekatan. Pertama, pendekatan sifatnya survei. Ini menurut saya subjektif. Kembalikan kepada stakeholders, kembalikan kepada para pemangku kepentingan, baik itu masyarakat umum atau mungkin personil-personil yang berpangkat rendah, atau siapapun itu, tanya tentang seberapa jauh mereka menilai kinerja lembaga kita. Itu secara subjektif, lewat survei. Relatif gampang. Tapi yang sering saya pertanyakan adalah, dari lembaga sendiri, terlepas apakah itu Polri, apakah itu Mahkamah Agung, atau lembaga penegak hukum lainnya, secara objektif mereka punya tidak KPI-nya, punya tidak indikator kinerja kuncinya. Karena pada akhirnya, kita akan mengukur kinerja kita dengan berpatokan pada indikator itu. Angka-angka itu. Ini yang menurut saya merupakan pengukuran kinerja secara objektif. Nah, kalau kita padukan, kita kombinasikan antara penilaian secara subjektif, yaitu penilaian masyarakat, dengan penilaian secara objektif, yaitu penilaian berdasarkan indikator kinerja, maka mudah-mudahan kita tahu persis posisi kita hari ini, bukan membandingkan antar negara, posisi lembaga kita hari ini dibandingkan dengan lembaga kita pada periode sebelumnya, membaik, menurun, ataukah stagnan. Nah, jadi Mas Sofyan, alih-alih kita membandingkan kualitas atau kinerja lembaga penegakan hukum kita dengan kinerja atau kualitas lembaga penegakan hukum di luar negeri, menurut saya akan lebih proporsional, akan lebih terukur kalau yang kita bandingkan adalah kinerja lembaga penegakan hukum kita hari ini dibandingkan dengan kinerja lembaga yang sama pada periode-periode sebelumnya. Itu yang menurut saya jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan. Bang Reza, terakhir, kalau menurut pengamatan Anda dan juga pengukuran Anda sejauh ini untuk kualitas penegakan hukum di Indonesia, dari indikasi-indikasi yang sudah ada, lebih membaik atau justru menurun? Fluktuatif, selalu naik turun. Bahkan Kapolri pun mengakui bahwa akibat peristiwa Duren 3 ini, sikap positif publik atau sikap positif netizen anjlok drastis terhadap Polri. Tapi pada periode-periode sebelumnya, pada kasus-kasus sebelumnya, ternyata penilaian publik sangat positif. Jadi fluktuatif, Mas. Kita tidak bisa memukul rata bahwa otoritas penegakan hukum akan selalu dinilai positif atau selalu dinilai negatif. Akan selalu fluktuatif, harus kita takar, harus kita nilai dari waktu ke waktu secara berkala dengan pendekatan-pendekatan yang terukur. Bang Reza Indragiri selaku psikologi forensik, terima kasih atas ilmu, wejangan, dan juga wawasan yang sangat luar biasa sekali. Selamat siang, Assalamualaikum. Terima kasih Mas Sofyan, selamat siang, Waalaikumsalam. Baik, pemirsa kabar khusus sidang kasus Sambo akan kita lanjutkan usai jeda sesaat lagi.